Halo, assalamualaikum Kanari Mania. Kembali lagi di channel Omes Kanari. Nah, di kesempatan video kali ini kita akan membahas salah satu pertanyaan dari teman subscriber nih. Jadi kemarin ada pertanyaan, Mas, bahas dong gimana sih perawatan kenari BB ya atau Belgibosu. Karena kan selama ini kita yang bahas cuma kenari impor jenis YS terus ya. Jadi selama ini kita bahasnya Yorkshire dan Yorkshire terus. Oke, ini untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari teman-teman subscriber, kita akan bahas bagaimana perawatan dari kenari impor selain YS, yaitu Belgibosu, yang kebetulan kita di sini punya Belgibosu Ring 21 Italia. Perawatannya apakah sama dengan Yorkshire maupun kenari-kenari lokal ya, maksudnya kenari yang sudah lahir di Indonesia? Oke, sebelum kita bahas, kita mulai dengan intro dulu. Oke teman-teman, kita mulai pembahasannya untuk perawatan kenari Belgibosu atau kenari impor ya. Kebetulan ini dari Eropa yang iklimnya memang jauh beda sekali dengan Indonesia. Yang perlu kita bahas yang pertama kali adalah pola penjemuran dulu ya teman-teman. Jadi di Eropa sana kenari itu sebenarnya jarang dijemur ya. Kalaupun ada mungkin hanya beberapa menit aja, atau lebih tepatnya memang lebih jarang dijemur karena di sana kenari sudah disetting dengan ruangan yang sangat bagus dan ber-AC teman-teman. Oke, jadi ketika kita mempunyai kenari impor terutama seperti Belgibosu ataupun Scott Fancy seperti ini, itu tidak perlu dijemur setiap hari ya. Jadi kalaupun kita jemur cukup di pagi hari di bawah jam 8 pagi, itu bisa mulai jam 6 pagi sampai jam setengah 7 pagi. Itu pun sebentar saja ya, langsung kita teduhkan, kita taruh di tempat yang tenang, dan ketika berangin kencang itu langsung dimasukkan rumah teman-teman ya. Jadi untuk penjemuran jawabannya adalah tidak perlu dijemur tiap hari dan penjemurannya pun sebentar saja. Kalau saya pribadi untuk kenari BB ini jemurnya cuma mungkin seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali aja ya teman-teman, tergantung cuaca juga. Nah kebetulan kenari kita saat ini sudah benar-benar gacor, sudah terkondisi. Nah ini ya, seperti bisa kita lihat durasinya juga sudah cukup lumayan teman-teman dibandingkan waktu pertama kita dapat ya. Untuk pengerodongan kenari impor seperti ini jangan pakai kerodong tebel ya, jangan pakai kerodong tebel seperti ini ya, kain tebel seperti ini. Kenapa? Karena iklimnya di sana di Eropa asalnya si kenari ini kan dingin ya. Ketika masuk ke iklim tropis Indonesia yang terkenal dengan suhu yang cukup panas, apalagi setelah panas kita masih kerodong pakai kerodong tebel seperti ini, maka si kenari pun nggak kuat di napasnya. Maka itulah kenapa banyak sekali kasus di mana kenari impor itu sering bermasalah di pernapasan. Entah itu kenarinya cuma sering megap-megap atau napasnya pendek-pendek, seperti itu ya teman-teman. Itu karena tidak cocok dengan iklim Indonesia, dan ditambah lagi kita yang pakai kerodong tebel. Jadi seperti yang pernah saya bahas terlebih dahulu, atau yang pernah saya bahas dulu, untuk kenari-kenari impor itu gunakanlah kerodong tipis seperti ini teman-teman. Nah ini kerodong tipis ya, kerodongnya hanya harga 12 ribuan atau 10 ribuan, ini kan tipis banget, lihat. Ya ini tipis banget teman-teman kainnya. Jadi kerodongnya pakai kerodong seperti ini. Jadi udara itu nggak terlalu pengap untuk kenari di dalam kandang, terutama untuk kenari impor ya. Kalau kenari-kenari yang lahir di Indonesia kayak AF lokal, loper, F1 nggak masalah pakai kerodong tebel teman-teman. Jadi yang pertama itu tadi pola penjemurannya tidak perlu dijemur setiap hari, dan penjemuran cukup sebentar-sebentar ada, dan tidak perlu diembunkan ya. Kenari impor nggak perlu diembunkan. Cukup penjemuran pagi aja, 15 menit sampai setengah jam maksimal. Kemudian kalau malam dikerodong pakai kerodong yang tipis. Kemudian untuk pakan teman-teman. Nah untuk pakan memang sebaiknya kenari impor itu kita manjakan dengan pakan-pakan yang bagus ya. Karena kalau kita kasih pakan kiloan atau pakan-pakan biasa sebenarnya tidak masalah sih. Karena yang penting kan inti utama dari kenari itu makanannya adalah canary seed. Itu yang penting. Cuman kalau kita beli kenari impor dengan harga yang mahal, kita pengennya tuh burung ini bisa lebih maksimal, bisa buat ternak atau buat gantang atau sebatas buat koleksi pun, itu kan kita pengennya tetap yang bagus ya. Jadi ada beberapa pilihan pakan teman-teman. Biasanya sih saya pakai kenari atau pakan dari impor ya. Ada pakan impor sebenarnya. Cuman karena sekarang ada pakan dari produk Indonesia sendiri yang cukup bagus. Seperti yang sudah sering saya sampaikan di video sebelumnya, ada pakan ini ya teman-teman, Wahsen. Pakan Wahsen ini kualitasnya impor teman-teman. Jadi
bungkusnya segini gedenya, satu kaleng ini isinya 600 gram, harganya kalau tidak salah cuma sekitar 55.000. Jadi cukup murah dibandingkan pakan impor, dan bijiannya pun di sini ada 9 jenis bijian, teman-teman. Sudah ada biji gandumnya, sudah ada biji wijen, ada pokoknya komplit banget, dan ini recommended buat kenari impor. Jadi kita nggak perlu tergantung dengan pakan impor lagi, karena pakan Indonesia ada produk yang bagus namanya Wahsen, teman-teman. Ini sudah terbukti karena memang kenari BB saat ini yang ada di sini dia pakai pakan Wahsen ini, teman-teman. Dan Yorkshire pun saya pakai pakan Wahsen juga, teman-teman. Nah, itu untuk pakan bijinya. Kemudian untuk extra foodingnya, untuk sayurannya. Oke, kalau untuk sayuran jangan dikasih yang berair ya, teman-teman. Jangan dikasih timun, jangan dikasih sawi putih dan apa ya, yang pokoknya yang terlalu banyak berair lah, itu kurang cocok. Jadi sayuran atau extra fooding yang terbaik buat kenari impor itu brokoli, teman-teman. Brokoli itu bagus banget buat kenari impor. Kemudian ada juga kalau buah itu apel, dan kemudian ada CD juga. Kalau CD bisa pakai merek Frutipet atau lain-lain ya. Itu kalau CD banyak sih. Kalau untuk CD tetap yang impor, karena untuk saat ini CD produk lokal menurut saya pribadi belum ada yang seperti produk impor, teman-teman, untuk kualitasnya ya. Kecuali kalau untuk pakan bijian yang bisa menyaingi produk impor saat ini ada Wahsen. Ini recommended banget, teman-teman. Oke, jadi intinya tadi ya, teman-teman, untuk bijian saya sarankan untuk pakai pakan yang bagus sekalian, karena ini kenari impor ya. Nggak usah eman-eman banget, kecuali kalau untuk kenari yang biasa kita pakai pakan yang biasa enggak masalah, teman-teman. Dan ini pun saya juga pakai oplosan ya, yang sering saya bahas dulu ya. Tapi kalau untuk yang kenari impor tetap saya kasih pakan yang bagus, teman-teman. Oke, kemudian untuk extra foodingnya bisa dikasih brokoli, itu bagus. Kemudian apel dan ada CD. Selain itu apa mas yang bisa, mas, yang gampang? Bisa kasih sawi, teman-teman. Tapi sawinya sawi bakso atau sawi sendok aja ya. Itu jangan sawi putih ya. Itu lebih recommended, teman-teman. Jadi pemberiannya pun nggak perlu tiap hari. Cukup seminggu 2 kali atau 3 kali aja udah cukup, teman-teman. Oke, teman-teman, itu tadi ya video singkat kita untuk menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber yang menanyakan, mas, bagaimana sih perawatan untuk kenari import selain YS ya, karena yang dibahas kok YS terus sih, kenapa yang BB atau SM enggak? Oke, jadi jawabannya seperti itu tadi ya, teman-teman. Untuk perawatannya simple banget sebenarnya, hampir sama ya dengan kenari pada umumnya, cuman bedanya nggak perlu sering-sering dijemur, teman-teman. Itu salah satu. Kemudian untuk kerodongnya cukup di malam hari, pakai kerodong yang tipis, jangan pakai kerodong yang tebal ya, pakai yang tipis aja. Untuk pakan silahkan pakai pakan yang bagus, dan kalau saya merekomendasikan, kalau boleh merekomendasikan, silahkan pakai merek Wahsen karena ini terbukti bagus ya, teman-teman. Kemudian untuk extra fooding yang terbaik untuk kenari impor ada brokoli, apel, CD, dan juga sawi. Untuk sawi pun cukup sawi hijau ya, sawi bakso atau sawi pakcoy, itu pun jangan terlalu sering, teman-teman. Kalau untuk brokoli itu bisa lebih sering atau seminggu 3 kali juga boleh, karena brokoli bagus banget. Di luar negeri pun kebanyakan yang saya lihat juga pakainya brokoli dan apel, teman-teman. Oke, semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan dari salah satu teman kemarin. Kalau ada pertanyaan lagi seputar perawatan kenari atau pertanyaan-pertanyaan lah, pokoknya silakan nanti ditanyakan di kolom komentar ya, teman-teman. Akan kita bikinkan atau jawabannya kita bikinkan video YouTube. Nah, ini adalah Yorkshire kita. Ini sudah selesai mabung, beranjak gacor. Nanti kalau udah gacor, saya update lagi, teman-teman. Oke, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, salam kenari mania, salam sukses selalu.